Baik, selamat siang teman-teman. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SD Nomor 1 Kuta, Komjar, Kolarusta, Komunitas Belajar 1 Kuta. Terima kasih atas waktunya yang sudah diruangkan untuk saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut untuk merancang pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan model Sport Education Model. Program saya ini berjudul Festoltras, ya, yang artinya Festival Olahraga Tradisional. Yang diantaranya ada permainan tradisional hadang, bakia, dan engrang batok kelapa. Yang melatar belakangi program saya ini yang pertama, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sebagai fasilitator dan motivator yang selaras dengan kurikulum merdeka seperti tujuan pembelajaran yang mengarah ke dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kedua, visi untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, Festoltras ini dipilih untuk menghilangkan perilaku malas gerak atau mager dan perkembangan teknologi, dampak pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat peserta didik dalam menjaga kebugaran tubuh. Penerapan pendidikan gerak, yaitu pendidikan kebugaran jasmani, Sport Education Model, yang disebut dengan SEM, di lingkungan sekolah melalui permainan tradisional seperti permainan hadang, bakiak, engrang batok kelapa. Nah, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasikan suara, voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini voice ini artinya memberi kepada peserta didik untuk berpendapat dan menyampaikan ide, seperti dia menyampaikan aturan permainannya, strategi permainannya. Choice ini memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih yang akan dimainkan dalam permainan. Entah itu dia memilih menjadi pemain, atau menjadi wasit, atau pencatat skor, memiliki terhadap pembelajaran dan hasil kegiatan. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan timnya dalam kegiatan. Tujuan dari program ini yang pertama ada melestarikan budaya melalui permainan tradisional. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Selanjutnya, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency, yang artinya pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang tadinya itu peserta didik dapat memberikan pendapat, memilih, dan memiliki suatu pembelajaran itu atau ownership melalui program yang berpihak pada peserta didik. Nah, adapun capaian dan hasil yang diharapkan dari program ini, yang pertama, dengan arahan dan bimbingan guru, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Implementasi SEM diharapkan peserta didik mampu memiliki pengalaman seperti dunia nyata. Yang kedua, dengan cara menggali bakat dan minat peserta didik melalui implementasi SEM. Sebagai guru mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan belajar. Selanjutnya, yang diharapkan yaitu mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana melestarikan budaya. Kesadaran untuk selalu menerapkan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Yang pertama, waktu kegiatan Festoltras ini akan dilaksanakan di akhir semester. Pelaksanaan program Festoltras ini akan dilaksanakan di halaman SD Nomor 1 Kuta. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik kelas 4, 5, dan 6.
Nah, komunitas belajar Sekolah SD Satu Kuta sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi program. Guru PJOK sebagai lokomotif yang menggerakkan dengan guru wali kelas yang akan berperan dalam mengarahkan peserta didik dan tim dokumentasi Sekolah SD Nomor 1 Kuta. Nah, kapasitas atau kelas atau sekolah. Nah, adapun aset-aset yang dimiliki sekolah kita yang sangat berperan aktif dalam program ini, yang pertama ada aset modal manusia, seperti pimpinan sekolah, guru, wali kelas, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua wali, siswa, tokoh olahraga, dan pihak puskesmas. Aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam program ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Yang ketiga ada aset modal budaya, di mana warga sekolah yang memiliki rasa gotong royong dan kerjasama yang masih terjaga dengan baik. Yang keempat, aset modal lingkungan dan fisik, berupa lingkungan yang nyaman dan bersih, dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, meliputi lapangan, sound system, ruang kelas, LCD, proyektor. Yang terakhir, aset modal finansial, yaitu adanya dana BOS yang dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek ini. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi, pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain, pelaksanaan evaluasi programan kepada perwakilan guru dengan wawancara langsung peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program ini. Selanjutnya ada kemungkinan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika kita melakukan program ini. Yang pertama, dalam pengelolaan waktu. Nah, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam. Karena lapangan outdoor akan sangat terpengaruh kondisi cuaca, entah itu panas ataupun hujan. Dan manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kepribadian serta perbedaan pendapat. Nah, ini solusi yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Yang pertama, mengatur jadwal pelaksanaan lebih awal agar lebih efisien. Yang kedua, lokasi festival bisa di lapangan indoor jika memungkinkan. Yang ketiga, komunitas terbuka dan segera menangani konflik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mungkin dari teman-teman komunitas yang ingin menanggapi, saya persilakan. Mungkin ada yang menambahkan dari program ini. Memberikan tanggapan bagaimana? Ya, silakan Pak Bayu. Festival Trust atau Festival Olahraga Tradisional. Kapan mau dilaksanakan? Di akhir semester. Ya. Nanti terlibatnya peserta didik kelas 4, 5, 6. Wali kelasnya juga. Ya, yang mengkoordinasi wali kelasnya. Dia berlatih setiap hari Jumat mungkin. Dan habis akhir semester kita membuat festival, membuatkan dokumentasi. Kita bisa tayangkan di kita membuat pameran seperti biasanya. Ya, diskusi. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu atas tanggapannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tambahkan lagi atau tidak? Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin saya tutup pemaparan saya hari ini.
Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. SD nomor 1 Kuta. Oke.